Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi samii'il alim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa, Maha mengetahui, Maha mengawasi, Maha bijaksana, Maha pemurah, Maha mulia. Rob yang Maha Pengasih, yang Amma ba'du. Al-Ghaus, Al-Azam, Al-Qut, Ar-Rabbani, Al-Haikal, As-Samadani, Al-Kindil, Al-Lami, An-Nuraini, Sultanal Aulia wal Arifin, Burhan Al-Ashfiya wal Al-Solihin, Bazullah Al-Ashab. Pemimpin kita, panutan kita yang mulia, keturunannya Said Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, keturunan Hasan dan Husain Qaddasallahu sirrahu. Semoga Allah menerangi alam kuburnya. Beliau adalah Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Ibn Imam Sayyid Abi Salih Jangki Dausat Ibn Al-Imam Sayyid Abdillah Ibn Al-Imam Sayyid Yahya Az-Zahid Ibn Al-Imam Sayyid Muhammad Ibn Al-Imam Sayyid Daud Ibn Al-Imam Sayyid Musa Ibn Al-Imam Sayyid Abdullah Abu Al-Makarim Ibn Al-Imam Sayyid Musa Al-Jun radhiyallahu an Ibn Al-Imam Sayyid Abdillah Al-Kamil Al-Mahdi radhiyallahu an Ibn Al-Imam Sayyid Al-Hasan Al-Musanna radhiyallahu an Ibn Al-Imam Sayyid Al-Hasan As-Sibiti radhiyallahu an. Ibn Sayyidina wa Maulana Amirul Mu'minin Abu Al-Hasanain Al-Imam Sayyiduna Ali Ibn Ali Abi Thalib, suami Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Asy-Syakawi menyebutkan nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini di dalam karyanya Natijatu At-Tahqiq. Disebutkan pula oleh Al-Hafiz Syamsuddin Az-Zahabi dalam karyanya At-Thariq Al-Kabir li Jami' Al-A'yan. Demikian juga cucu Ibnu Al-Jauzi menyebutkan dalam karyanya Mira' Az-Zaman. Nuruddin Asy-Syatnubi dalam karyanya Al-Bahjah. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Al-Ghibah, Al-Ghibtah, dan ulama lainnya. Adapun nasab itu dari Maulana Al-Ghaus Al-Azam Al-Sayyid Asy-Syaikh Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani adalah Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahu An-Nur Aini Ibn Sayyidah Umi Al-Khair Amatil Jabar Fatimah radhiyallahu an binti Sayyidah Abdillah Asy-Syaumai Az-Zahid Ibn Sayyid Abi Jamaluddin Muhammad Ibn Said Mahmud Ibn Said Abu Al-Aqtah Abdillah
Ibn Said Kamaluddin, Isa bin Said Imam Alauddin Muhammad Al-Jawad radhiyallahu an, Ibn Said Imam Ali Ar-Ridha, Ibn Sayyid Imam Musa Al-Kazim radhiyallahu an, Ibn Said Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu an, Ibn Said Imam Muhammad Al-Bakir radhiyallahu an, Ibn Said Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu an, Ibn Sayyid Imam Al-Human, Sayyid Asy-Syuhada Abu Abdullah Al-Husain radhiyallahu an, Ibn Amirul Mukminin Sayyidina wa Maulana Ali bin Ibn Abi Thalib, suami Al-Baitul Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah meridhoinya dan mereka semuanya. Ketika ilmu merupakan kemuliaan terluhur, martabat terhormat, kebanggaan tertinggi, dan faedah yang paling menguntungkan, karena dengannya tauhid sempurna kepada Rabb alam semesta dapat tercapai, dan pembenaran para nabi dan para rasulnya. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Maka ulama menjadi hamba Allah yang khawas. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih mereka sebagai penunjuk agamanya, memberi mereka hidayah menuju kepadanya dengan keutamaan yang khusus. Allah mengutamakan mereka dan menunjuk mereka. Mereka adalah pewaris para nabi, generasi penerusnya, pemimpin umat Islam, dan duta para nabi dan rasul. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan. Al-Quran Surat Fatir 35 ayat 32. Pertengahan maksudnya adalah orang-orang yang antara amal buruk dan amal baiknya setara. Dan ada pula yang terdepan, berbuat kebaikan dengan izin Allah. Dalam surat Al-Fatir surat ke-5 35 ayat 32. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga bersabda, ulama adalah pewaris para nabi karena ilmunya. Penduduk langit mencintai mereka, dan ikan-ikan paus di laut senantiasa memohonkan ampun untuk mereka hingga hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Dalam surat Al-Fatir ayat 28. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah akan membangkitkan hamba-hambanya pada hari kiamat, kemudian Allah akan memisahkan ulama. Lalu Allah berfirman, wahai para ulama, aku tidak menitipkan ilmuku pada kalian, melainkan karena aku tahu akan kalian. Dan aku menitipkan ilmu pada kalian bukan untuk menyiksa kalian. Maka masuklah kalian ke dalam surga, karena aku mengampuni kalian. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan yang telah menjadikan surga derajat-derajat bagi ahli ibadah dan surga kurbah bagi ahli ma'rifat. Surga derajat adalah surga yang digambarkan dengan berbagai kenikmatan fisik, seperti bidadari, susu, madu, dan berbagai makanan lain. Sedangkan
surga ahli makrifat adalah An-Nazrah, yaitu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Tentang awal penciptaan. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu taufik pada apa yang Dia cintai dan diridhoinya. Sesungguhnya Allah menciptakan roh Muhammad pertama kali dari cahaya jamalnya. Sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, Aku ciptakan roh Muhammad pertama kali dari cahaya wajahku. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga bersabda, yang pertama kali diciptakan Allah adalah Nabi Muhammad SAW juga bersabda, yang pertama diciptakan Allah adalah rohku. Yang pertama diciptakan Allah adalah cahayaku. Yang pertama diciptakan Allah adalah pena. Yang pertama diciptakan Allah adalah akal. Hadis riwayat Abu Dawud. Muhammad yang dimaksud di dalam hadis ini bukanlah Muhammad di alam dunia, melainkan Muhammad di alam gaib, yang menjadi citra pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering diistilahkan dengan Ruh Muhammad. Semuanya itu adalah satu makna, yaitu hakikat Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah adalah ta'ayun awalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang darinya kemudian lahir nubuwah, kenabian, risalah, kerasulan, dan wilayah kewalian. Dari sinilah semua ta'ayun lahir. Karena itulah Nabi kita Muhammad SAW dikenal dengan Sayyidul Wujud wa aslu kulli maujud, penghulu alam dan sumber segala wujud. Lihat Fatimah al-Yasritiyah, Nafahat al-Haq fi Anfas Aliyah al-Yasitriyah As-Saziliyah, Beirut 1399H, halaman 245. Tapi kemudian disebut cahaya Nur Muhammad karena bersih dari segala kegelapan yang menghalangi Jalalullah. Jalalullah adalah istilah untuk menyebut zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang zuhur di alam asma dan sifat. Saat itu belum ada apapun selain asma dan sifat. Tidak ada yang mampu syuhud di alam ini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Al-Maidah ayat 15. Disebut juga akal karena ia mengetahui segala sesuatu. Disebut juga pena karena ia adalah sebab perolehan ilmu. Disebut juga pena karena
Ia adalah sebab peralihan ilmu dari Allah pada makhluk, seperti halnya pena yang telah menggoreskan ilmu di alam huruf, ilmu dunia keilmuan. Maka Roh Muhammad adalah inti alam semesta. Sebagai makhluk yang pertama kali ada sekaligus pokoknya. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ku dari Allah, sedangkan orang mukmin dariku. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua roh makhluk dari ruh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di alam lahud dalam bentuk terbaik dan hakiki. Maka Roh Muhammad adalah nama bagi keseluruhan roh manusia di alam lahud. Maka dalam hal ini alam lahud adalah al-watan al-asli atau disebut negeri asal. Dalam tasawuf Jawa dikembangkan oleh Wali Songo diistilahkan dengan omah keprabon. Setelah masa 4000 tahun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari penciptaan Roh Muhammad berlalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Arash dari cahaya Roh Muhammad. Dan dari cahaya itu pula makhluk-makhluk lainnya diciptakan. Selanjutnya, roh-roh tersebut dikembalikan ke alam yang paling rendah, yaitu alam fisik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Tin ayat 5. Kemudian kami kembalikan dia ke alam yang serendah-rendahnya. Maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan roh pertama kali dari alam lahud ke alam jabarut. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala membungkus mereka roh-roh dengan cahaya jabarut sebagai pakaian di antara al-haramain, dua haram. Roh tersebut di alam ini dinamakan roh sultani. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan roh-roh tersebut bersama pakaian mereka ke alam malakut. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala membungkus mereka dengan cahaya malakut. Roh tersebut di alam ini dinamakan roh ruhani. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan roh-roh tersebut ke alam mulki. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bungkus mereka dengan cahaya mulki. Maka roh tersebut di alam ini dinamakan roh jismani. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jasad sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Toha ayat 55. Dari bumi atau tanah itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan kembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan roh masuk ke dalam jasad sehingga roh pun masuk ke dalamnya dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah tegaskan dalam firman-Nya Al-Quran surat Al-Hijr ayat 29. Dan aku tiupkan roh ciptaanku dariku.
ketika roh telah menyatu dan betah di dalam jasad, ia tak lagi peduli akan perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada mereka, "Bukankah aku ini Tuhan kalian?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum? Qalu bala. Akibatnya, roh tidak mau kembali ke negeri asal, alam lahut. Maka Allah yang Maha Penolong mengasihi mereka, roh-roh tersebut, dengan menurunkan kitab-kitab samawi yang mengingatkan mereka pada negeri asal. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 5. Dan ingatkanlah mereka pada hari-hari Allah. Maksud hari-hari Allah adalah hari-hari keterhubungan atau biasa disebut wisal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seluruh roh pada masa terdahulu. Pada dasarnya, para nabi berkali-kali datang ke dunia, kemudian kembali ke akhirat, adalah untuk mengingatkan hal tersebut, yaitu negeri asal. Namun, sedikit sekali dari manusia yang kemudian ingat kembali dan rindu pada negeri asal. Sedikit pula dari mereka yang bisa sampai wusul ke negeri asal. Hingga nubuwah kenabian memenuhi roh-roh mulia Nabi Muhammad SAW, penutup risalah dan pemberi petunjuk dari ketersesatan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW pada manusia-manusia yang lalai itu untuk beliau singkap basiroh mereka dari kelalaian yang lelap. Maka Nabi Muhammad SAW mengajak mereka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wusul kepadanya dan bisa bertemu dengan Jamalullah. Sebagaimana firman-Nya, "Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan basiroh, yakin." Al-Quran Surat Yusuf ayat 108. Jamalullah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam asma dan sifat. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Sahabat-sahabatku itu laksana bintang gemintang. Kepada siapa saja kalian mengikuti mereka, pasti akan mendapat petunjuk." Basiroh yang dimaksud di atas adalah inti roh, ain ar-ruh. Bagi para wali, basiroh ini adalah fuad mereka. Basiroh ini tidak akan terbuka hanya dengan ilmu lahiriah, tapi harus dengan ilmu batin yang langsung dari Allah, yang biasa disebut ilmu laduni. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, "Dan kami telah ajarkan kepadanya satu ilmu di sisi kami," dalam surat Al-Kahfi ayat 65. Maka yang harus dilakukan
oleh orang-orang yang ingin menggapai inti roh adalah dengan berguru pada ahli basiroh, dengan mengambil talqin dari wali yang mursyid, yang memberi arahan langsung dari alam lahut. Wahai para ikhwan, sadarlah dan cepat-cepatlah memohon ampun kepada Rob kalian dengan segera bertobat. Menurut Al-Hakim At-Tirmizi, fuad adanya di dalam kalbu. Fuad diambil dari akar kata faidah, karena ia dapat melihat banyak faidah dari cintanya kepada Allah. Fuad adalah tempat ru'yah atau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kolbu tempatnya ilmu. Pernyataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini menegaskan bahwa tidak semua wali adalah mursyid. Sebagian dari mereka adalah mursyid dan sebagian bukan mursyid. Syekh Abdul Qadir sendiri, Syekh Abu Hasan As-Sazili, adalah contoh wali sekaligus mursyid. Ikhwan adalah sebutan yang lazim dialamatkan kepada sesama muslim dalam tarekat.
helps us get a better grasp of the structure and dynamics of the Milky Way. Now, let's take a look at the movement of Earth relative to the nearest stars. Due to Earth's movement around the Sun, the apparent positions of nearby stars in the night sky change slightly over time. This effect is known as parallax. It happens due to the fact that at different times of the year, Earth is in a different position in its orbit, resulting in slightly different viewpoints for nearby stars. The amount of parallax observed for each particular star depends on its distance from Earth. Stars that are closer to Earth will display more parallax than those that are farther away. Astronomers can use the amount of observed parallax to determine the distance to nearby stars, which is an important tool for understanding the size and structure of a galaxy. In addition to parallax, our perception of the night sky is also affected by the proper motion of nearby stars. Over several years or decades, the position of nearby stars can change markedly due to their own movement in space. This means that the constellation patterns we see today will look somewhat different in the future and would have looked somewhat different in the past. The effect of proper motion is especially noticeable for nearby stars that have a large proper motion, or in other words, the fast-moving stars. Now that we have a breathtaking picture of the way our solar system actually moves through the galaxy, one question remains. How do we move through the universe as a whole? As it turns out, the Milky Way is not alone in its travels. Our galaxy is constantly pulled by the gravitational fields of various masses surrounding it. We're currently racing towards the Andromeda Galaxy at the speed of a couple of 100 miles per second. But that's not all. The Milky Way is part of a group of galaxies called the Local Group, which includes more than 54 other galaxies, including our nearest neighbor, the Andromeda Galaxy. The Local Group, along with many other groups and clusters of galaxy, is moving towards a mysterious superdensity in a supercluster of galaxies known as the Great Attractor. The Great Attractor is a region of space about 150 million light years away, and its gravitational attraction is so strong that it influences the motion of galaxies within hundreds of millions of light years. As a result, the Local Group is pulled towards the Great Attractor at a speed of about 373 miles per second. However, this movement is still not the last of Earth's movement in the universe. Our entire universe is expanding, and as a result, all the galaxies in it are moving away from each other. This expansion is not a movement in space, but rather a stretching of space itself. The universe is expanding at an accelerating rate, and as a result, the distance between galaxies increases over time. Despite all of this motion, we can still use the cosmic microwave background radiation as a frame of reference for determining our speed relative to the rest of the universe. This radiation, which is the residual heat of the Big Bang, permeates the entire universe and is almost uniform in all directions. By measuring tiny variations in this radiation, scientists have determined that Earth and our entire solar system are moving through the universe at about 229 miles per second relative to the cosmic microwave background radiation. At this point, it's no longer a stunning revelation to anyone that Earth is far from stationary, but rather a tiny but important part of a complex system of celestial movements. The pronounced complexity of the motion of our planet is an impressively complex phenomenon. First, our planet gracefully orbits the radiant sun, as it has for billions of years. But that's just the tip of the iceberg. The solar system, which our planet is a part of, also moves through the vast expanses of the Milky Way galaxy, rushing forward at incredible speed and leaving a corkscrew pattern behind it. And that's still not all. The Milky Way is part of a galactic congregation known as the Local Group,